yang kita concern juga Bu itu ke anak-anak sekolah. Anak sekolah jajanan-jajanannya itu kan, itu ya? Iya betul. Jadi yang di depan-depan sekolah ada jual cilok, siopeng, kerupuk atau apapun tuh kan kadang pengawetnya sama sausnya itu kan merahnya merah apa tuh kan kita nggak ngerti. Makanya kita sampling juga, kita lakukan pengujian secara testing. Ya alhamdulillahnya kemarin rata-rata sih masih bagus. Tapi kita juga menemukan ternyata salah satu produk jajanan anak sekolah di sekolah tertentu itu kadar bakterinya terlalu tinggi. Itu pada jajanan apa itu contohnya? Kayak cilok-cilok gitu Bu. Cilok itu ya? Cilok-cilok begitu. Dan mungkin karena dia bikinnya tidak sanitasi, tidak higienis, makanya pas kita uji labnya itu bakterinya terlalu tinggi. Lah pas kita datangin ke sana untuk ketemu penjualnya udah gak ada. Nggak ada gitu. tapi kita nggak ngerti kali ya. Iya, kita monitor sebenarnya. Baik, halo sahabat podcast Radar Sorong. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kami. Hari ini kami cukup spesial di penghujung tahun, di mana kami menghadirkan salah satu narasumber. Beliau yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Lokapom Sorong atau Badan POM Sorong Raya. Banyak sekali yang bisa kami ulik-ulik dari narasumber kita ini. Tentunya sangat menarik untuk kita simak. Berikut ikuti perbincangan kami Radar Sorong Podcast bersama Bapak Rianto S. Farm APT MSC. Selamat siang Pak, apa kabar? Selamat siang Ibu. Ya, senang sekali Bu. Senang sekali bisa menghadiri undangan kami pada siang hari ini. Gimana Pak Badan POM sekarang perkembangannya? Kemarin kan rame-rame sekali ya. Iya Bu. Jadi Badan POM sekarang lebih humanis ya Bu ya kayaknya. Jadi kita kan Lokapom kalau di Kabupaten Sorong ya. Okay. Jadi bedanya Loka dengan Badan POM apa, sama ya? Sama Bu, sama. Badan POM di daerah itu ada balai besar seperti di Papua, terus balai POM di Manokwari. Kalau di Sorong ini Lokapom. Karena Sorong sudah jadi provinsi, Papua Barat Daya ini kita akan berproses menjadi balai juga. Seperti di Papua maupun di Papua Barat. Seperti Bu. Sekarang apa nih yang jadi titik pengamatan pengawasan dari Lokapom Sorong? Iya, kalau kami Bu sesuai dengan tupoksi itu kita mengawasi obat dan makanan. Obat dan makanan itu termasuk juga kosmetik, obat tradisional, ya, dan juga produk suplemen. Ya, itu kita awasi semua. Tiap tahun, ya, tiap bulan tuh kita melakukan program pengawasan di tiap kabupaten dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, tak bersama ini wilayah kami. Ke depan juga termasuk Raja Ampat karena sudah jadi Papua Barat Daya. Berapa personilnya? Apa bisa mengcover semua wilayah yang cukup luas? Ya kita juga ini sih Bu, minta dukungan kepada Pemda juga. Ya siapa tahu kalau misalnya ada yang beralih ke Badan POM juga diperbolehkan. Yang kedua juga kita sekarang posisinya itu ada 22 personil. Tapi memang kita jadwalkan secara rutin di tiap kabupaten-kabupaten itu kita datangi untuk pengawasan obat dan makanannya seperti itu. Oke, kalau yang sekarang ada nggak artinya yang jadi perhatian dari Lokapom Sorong terhadap pengawasan yang sekarang dilakukan gitu? Iya Bu, jadi kalau kemarin kita sudah menyelesaikan terkait dengan kasus sirup ya, GGA itu. Jadi semua PBF dari Pusat Farmasi sudah melakukan recall, menarik kembali produk-produk yang sesuai dengan rilis Badan POM yang harus di recall, dan itu sudah selesai recallnya. Lah ini juga kita lagi fokus untuk akhir-akhir ini pengawasan menjelang Natal dan Tahun Baru. Natal sudah lewat, sekarang Tahun Baru. Iya, Tahun Baru ya. Di semua kabupaten Bu itu kita lakukan. Semuanya. Berarti semua lagi turun ini ya, menjelang Tahun Baru. Yang diawasi tentunya peredaran makanan gitu ya, yang ke masyarakat gitu ya. Iya. Gitu. Jadi kita turunnya tidak sendirian Bu. Jadi kita ajak lintas sektor dari Dinas Perdagangan. Gabungan ya? Iya, gabungan. Kita undang juga, Polres juga. Biasa sih kita kemarin hasilnya masih ada beberapa produk itu yang disimpan tapi tidak sesuai ketentuan. Expired ya? Kalau expired sih kita melihatnya udah lumayan menurun Bu dari tahun-tahun. Jadi masyarakat atau pelaku usaha itu sudah mulai sadar
bagaimana cara dia mengontrol produk yang dipajang itu agar tidak ada yang expired. Ya, apalagi di swalayan yang sudah bagus tuh udah tidak kita temukan, tapi cara penyimpanannya misalnya belum ada paletnya, terus mungkin masih ada ditemukan sarang lebah, sarang serangga, itu kan saya nggak boleh juga. Itu pelaku usaha harus mengantisipasi itu. Terus cara menumpuknya tuh Bu, kalau di gudang. Itu kan kalau karton-karton maksimal kan 8 sampai 10 karton, tapi masih ada yang lebih dari itu. Itu kan selain nanti produknya nggak bagus, juga resiko terhadap ini kalau kecelakaan kerja. Kemarin hasil temuannya gimana? Ya. Menjelang. Itu Bu. Masih ada yang seperti itu. Cukup signifikan nggak ya? Ya, pas kita bareng-bareng dengan tim Kota Sorong juga, tim Asisten 2 namanya tim TPID, itu kita masih melihat yang seperti itu, yang tidak pakai palet, yang masih ada serangga-serangga di gudangnya, terus burung ada yang masuk ke gudang, itu masih kita temukan. Itu kita kasih peringatan untuk segera memperbaiki seperti itu. Dan yang ED sama rusak itu harus dipisahkan Bu di gudang. Mereka udah pisahkan tapi ada yang belum didata. Nanti kalau memusnahkan itu harus mengundang kami juga. Mengundang juga ya. Untuk menyaksikan yang dimusnahkan, yang di tingkat berapa banyak. Itu pengawasannya intensifnya berapa kali gitu? Apakah ada sudah terjadwal misalnya 1 bulan 3 kali atau berapa banyak sih? Biasanya sih kita ini Bu, yang acara besarnya sih biasanya menjelang kegiatan hari besar. Tapi tiap bulan kita rutin Bu. Rutin turun ya? Ya, rutin di sarana pangan, kadang di sarana obat seperti apotek. Turunnya itu pastinya diam-diam ya? Iya. Karena kalau turun udah dipublikasi udah bisa hasilnya nihil. Iya benar. Ya itu jadi karena sudah rutin Bu ya, apalagi ada laporan misalnya masyarakat menemukan produk ED di warung apa, nah itu kita juga dalam waktu 1 kali 2 aja sudah ke sana, udah melihat apakah benar seperti itu. Kemarin di Kota Sorong yang bagian pinggir Bu, kita juga masih menemukan ternyata toko-toko kecil tuh masih menjual obat bebas terbatas loh. Saya nggak tahu dari mana ya awalnya. Ternyata setelah kita telusuri dia belanja di apotek, beberapa strip. Karena peredarannya nggak lancar gitu penjualannya. Dia belanja beberapa strip, terus dia bawa ke tokonya kan agak pinggir ya, jadi mungkin agak nggak terpantau oleh dinas atau kami gitu. Nah pas kita lihat kok ada obat bebas terbatas di sini, makanya kita edukasi pemiliknya kalau ini nggak boleh dijual. Terus apotek di mana dibeli juga kita suratin untuk tidak menjual ke toko. Kan nggak boleh Bu, apotek itu kan end user, harusnya dijual langsung ke pemakai masyarakat begitu. Ada nggak program dari Loka POM Sorong untuk artinya memberikan pemahaman kepada para usahawan ini ya, khususnya tentang bahaya tentang misalnya barang expired itu ada nggak? Ada ya sosialisasi seperti itu. Ya, kita rutin ada namanya fungsi Infokom, informasi komunikasi. Itu kita undang pelaku usaha retail, entah toko swalayan. Kalau kemarin pas pandemik kita pakai via Zoom, tapi sekarang udah mulai kita datang luring, kita undang, terus kita edukasi di situ Bu. Dan juga yang kita concern juga Bu itu ke anak-anak sekolah. Anak sekolah jajanan-jajanannya itu ya? Iya betul. Jadi yang di depan-depan sekolah ada jual cilok, siopeng, kerupuk atau apapun tuh kan kadang pengawetnya sama sausnya itu kan merahnya merah apa tuh kan kita nggak ngerti. Makanya kita sampling juga, kita lakukan pengujian secara testing. Ya alhamdulillahnya kemarin rata-rata sih masih bagus, tapi kita juga menemukan ternyata salah satu produk jajanan anak sekolah di sekolah tertentu itu kadar bakterinya terlalu tinggi. Itu pada jajanan apa itu contohnya? Kayak cilok-cilok gitu Bu. Cilok itu ya? Cilok-cilok begitu. Dari mungkin karena dia bikinnya tidak sanitasi, tidak higienis, makanya pas kita uji labnya itu bakterinya terlalu tinggi. Lah pas kita datangin ke sana untuk ketemu penjualnya udah gak ada. Nggak ada gitu. tapi nggak ngerti kali ya. Iya, kita monitor sebenarnya. Penjual itu mungkin nggak ngerti bahaya bakteri dan sebagainya. Mungkin yang penting cari untung gitu. Nah, mungkin pemahaman itu yang perlu diberikan kepada mereka juga kali ya. Iya betul Bu. Makanya Bapak Ibu gurunya itu biasanya kita edukasi juga. Untuk dan termasuk juga orang tuanya di rumah ya. Kalau bisa anak sih pakai bekal aja kalau masih sempat menyiapkan. Kalau jajanan di sekolah itu kita nggak bisa prediksi apakah itu sehat, apakah itu aman seperti itu. Itu untuk semua sudah dilakukan, bukan hanya di Kota Sorong, di wilayah-wilayahnya semua juga. Iya betul Bu. Jadi kalau tim
datang ke kabupaten lain, ke Tambro atau ke Maibrat misalnya, itu juga ada kegiatan itu juga. Kegiatan itu juga sama ya. Untuk pengambilan sampel untuk penyelidikan, istilahnya apa? Pengujian ya. Itu butuh berapa lama itu satu sampel biasanya? Kalau kami untuk jajanan sekolah itu namanya pakai tes kit, Bu. Jadi tes cepat. Tes cepat ada, kita punya beberapa tes cepat itu. Nanti kalau misalnya kita ambil langsung kita perlakukan, kita kondisikan, kita uji langsung. Kalau di situ nanti ada positifnya kita langsung tahu. Tapi untuk melihat berapa kadarnya, seberapa banyak itu kita bawa ke laboratorium kita. Kita uji lebih lanjut. Nah itu kayak seperti cilok tadi, itu efek bakteri itu ke tubuh apa ya? Ya tentunya seperti sakit perut gitu ya? Iya betul. Itu nanti ya? Kalau dia biasanya tercemarnya itu E. coli atau Escherichia coli itu anak-anak bisa langsung mual atau langsung buang-buang air. Tapi buang airnya nggak biasa, lebih hebat, lebih cepat dan lebih sering. Itu biasanya karena keracunan makan. Keracunan seperti itu, makanan, Bu. Ya? Iya. Selama ini kayaknya kita belum pernah mendapatkan informasi itu, Bu ya. Adanya ini yang mengandung bakteri yang disita Balai POM, padahal dari Lokapomnya benar juga. Oke, jadi memang kita semua harus hati-hati ya tentang itu, dan Balai POM, Lokapom sudah menunjukkan perannya untuk itu ya. Nah untuk kemarin yang ramai juga tentang sirup itu ya, Pak Suyanto ya, itu Rianto, Pak Rianto, itu sirup untuk anak-anak kita pakai saat ini semua sudah aman? Ya, jadi rilisnya BPOM yang terakhir itu kan ada sebanyak 340 item produk sirup yang boleh dibeli. Di luar itu jangan dipakai dulu. Listnya ada di www.pom.go.id. Itu di bagian berita itu nanti tinggal diklik aja. Pertama 168, yang kedua 172. Di totalnya 340. Itu item sirup yang boleh dipakai entah untuk sakit demam, flu dan lain-lain. Sudah ada di situ. Nanti biasa apotek udah kita edukasi juga, Bu. Jadi melalui organisasi profesi IAI, Ikatan Apoteker Indonesia, itu kan di apotek kan ada penanggung jawabnya apoteker. Itu apotekernya udah terpapar semua. Jadi dia udah tahu sirup mana yang boleh, semuanya nggak boleh. Yang nggak boleh kan kemarin udah di-recall. Yang masih abu-abu masih disimpan. Abu-abu itu maksudnya masih dalam tahap pengujian di BPOM. Nanti kalau udah di-list lagi nih nggak boleh, baru ini diedarkan. Itu ada 340. Ibu rumah tangga kalau mau beli sirup lihat dulu ini list yang mana yang boleh, yang mana ya. Tapi kalau nggak mau repot langsung tanya apotekernya aja, Bu. Apotekernya kan udah kita edukasi, ya. Mestinya juga ada sosialisasi lebih dari masyarakat gitu ya, supaya mereka tahu gitu ya. Betul. Nah kemarin itu bisa dikatakan Lokapom seperti tanda kutip kecolongan ya, yang kasus kemarin, artinya setelah ada kejadian baru ramai. Nah untuk mencegahnya seperti apa gitu, artinya sebelum ada kejadian yang kita inginkan mungkin sebelumnya sudah dideteksi, wah ini nggak boleh beredar, seperti apa itu? Iya, Bu, ya mungkin ini kadang misinformasi di masyarakat. Jadi BPOM tuh tetap sesuai dengan rule tupoksinya. Nah kemarin tuh emang sengaja ada beberapa industri farmasi, Bu, yang tanda kutip nakal ya. Harusnya komposisinya itu ABC, tapi dia ganti AB dengan D. Gitu. Berarti emang ada yang nakal. Jadi BPOM tetap melakukan pengawasan secara profesional. Di situ kan akhirnya ditemukan tuh beberapa industri farmasi yang memang benar-benar terbukti melakukan pelanggaran ya, sudah dilakukan pidana juga. Kalau nggak salah kemarin 2 tersangka ya, perusahaan ada farmasi. Ada 2 tersangka, perusahaan Vifarma sama perusahaan Universal, itu kan sudah kita proses juga, dan juga pelaku usaha yang lain yang tanda kutip kemarin sudah dipidana juga, seperti itu, Bu. Nah kalau di sini kalau ditemukan masih ada misalnya apotek yang menjual obat-obat sirup yang tadi yang dilarang, itu sanksinya apa? Kalau di kita sih ini, Bu, jadi kemarin kan recall ya, recall itu sudah menarik semuanya. Jadi kita udah cek semua apotek juga, kita udah sampaikan ke PBF juga, kan kita bisa lihat tuh, Bu, angka-angkanya dari PBF ini lari kemana saja, terus sekarang posisinya tinggal berapa. Terus kita udah sampling dengan Linsek, Satgas GGA itu yang ada di kota. Ya kita udah ini sih, Bu. Udah harusnya sih udah nggak ada. Iya harusnya nggak ada. Tapi ini masih terus diawasi kan? Masih terus diawasi. Ada temuan lagi nggak? Artinya masih ada yang nakal yang masih menjual yang pasti apotekernya udah tahu sih, Bu. Harusnya tidak akan berani. Iya, bahkan mereka menjual di luar list 340 aja itu nggak berani. Nggak seperti berani, itu, iya, nggak boleh. Karena sanksinya cukup berat ya. Iya. Itu menyangkut nyawa orang ya, nyawa anak-anak. Oke. Baik, kayaknya memang itu perlu diantisipasi ya untuk semua kita. Kita juga perlu waspada, dan Balai POM juga atau Lokapom juga
memainkan perannya ya. Iya. Nah, yang juga saya agak menggeliti juga menarik juga perhatian saya ini loh. Sekarang kalau di masyarakat kan banyak menggunakan air galon ya. Oke. Air Itu galon ini bagaimana kebutuhan pengawasan dari sehari-hari ya, Bu. Lokapom Sorong Nah. tentang distribusi air galon di Sorong ya. Iya. Sorong Raya lah. Sorong Raya ya, baik. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kalau air galon isi ulang itu izinnya dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. TSP ya, TSP Dinas Kesehatan. Sedangkan yang AMDK, air minum dalam kemasan, seperti di sini ada Tirmas, Dimas, ya, kalau itu sih kita agak ini, tapi yang isi ulang ini. Iya, benar Bu. Jadi isi ulang sebenarnya ranah pengawasannya juga Dinas Kesehatan Bu. Tapi kami sebagai otoritas yang punya laboratorium juga kita melakukan sampling. Kita sampling di beberapa tempat di kota kabupaten itu kita ujikan. Nanti kalau hasilnya itu nggak sesuai ketentuan, nggak sesuai standar, itu kita sampaikan ke Dinas Kesehatan. Karena Dinas Kesehatan yang bilang itu mau ditutup atau mau diapain itu Dinas Kesehatan. Selama ini sudah ada temuan yang artinya melanggar, artinya tidak kalau sesuai. Di tahun 2022 ini enggak sih Bu, kita samplingnya beberapa titik saja. Karena sebenarnya Dinas Kesehatan yang lebih punya wewenang untuk air isi ulang. Kalau kami fokus ke obat dan makanan ya. Fokus ke ini Bu, air yang kami ini kan seperti Cenderakua, Dimas, Aimas, Dimas, Trimas, yang gede-gede itu loh Bu. Iya. Nah, itu kan dari kami izinnya. Itu kita sampling di lapangan. Kalau untuk air isi ulang itu nggak perlu ada izin dari Balai POM? Bukan, yang isi ulang Dinas Kesehatan Bu. Dinas Kesehatan juga ada paduan juga dari Balai POM. Nggak ada. Mereka nggak ada hubungan di situ ya. Tapi kan menyangkut higienis juga di situ ya perlunya. Gitu iya, nanti kalau ada laporan atau apa, dulu kami pernah juga tapi di Manokwari itu isi ulang tapi hasil uji kami itu terlalu tinggi kadar E. coli-nya. Kita sampaikan ke Dinas Kesehatan, Pak ini ada kadar E. coli terlalu tinggi itu seperti apa sih Pak? Jadi kan kita uji tuh Bu airnya, nanti kita cek di lab mikrobiologi, nanti kita lihat di situ berapa sih kadar normal untuk isi ulang paling banyak berapa. Nah kalau lebih dari itu kan berarti nggak boleh. Nah itu kita sampaikan ke Dinas Kesehatan, nih air isi ulang si A alamat di sana hasilnya seperti ini, saran kami sih ditutup gitu, ditutup dulu biar dia perbaiki entah saringannya, entah orangnya nggak bersih atau apa itu kan bisa saja terjadi, banyak faktor biar mereka mengevaluasi diri dulu. Itu juga terjadi Bu di kami kalau misalnya air AMDK itu dalam kemasan kayak Tirmas, Dimas, Cenderakua itu dan teman-temannya itu kita cek juga yang di pasaran, tidak hanya yang dikirimkan kami, tapi yang dijual di swalayan-swalayan itu kita ambil juga yang lokal-lokal itu. Kalau masih memenuhi berarti lanjut, kalau enggak ya nanti kita peringati. Itu indikatornya di expirednya atau apa untuk air kemasan itu? Indikatornya di ini Bu, di kebersihannya. Apakah kadar kalau kadar logam apanya pasti sesuai ya, tapi biasanya kadar mikrobanya itu. Jadi meskipun misalnya dia belum expired, tapi belum tentu airnya higienis gitu ya? Belum tentu iya, karena kesalahan di pabriknya, mungkin lupa mengganti saringannya, atau karyawannya mungkin pas kerja nggak bersih, nggak pakai sarung tangan, nggak pakai tutup kepala, dan tidak pakai lain-lain kan, belum cuci tangan. Berarti yang kemasan itu belum menjamin sepenuhnya ya? Masih perlu diperiksa lagi gitu. Jadi kita minta bantuan juga ke masyarakat ya, apabila ada ditemukan produk AMDK yang tidak sesuai, misalnya ada uget-ugetnya atau ada di habis minum kok rasa mual, nanti bisa sampaikan kami untuk kami tidak lanjuti. Selama ini ada temuan? Kalau selama ini AMDK di Kota Sorong sih aman. Iya aman Bu, karena kita lakukan pengawasan ketat di lapangan yang dijual dan juga yang lagi diproduksi seperti itu. Kalau untuk itu pengujian sama berarti di tenaga di Lokapom Sorong sendiri di background dengan ilmu yang sudah mumpuni ya, yang bisa yang berkompeten benar ya? Iya betul Bu. Jadi tenaga kami itu untuk yang uji biasanya lulusan dari kimia, farmasi seperti itu. Tapi untuk mengujinya sekarang masih di Manokwari. Kita punya laboratorium juga sudah terakreditasi Bu ISO 17025. Jadi udah sama dengan se-Indonesia bahkan di luar sana sama. Kalau sudah ter-ISO kan berarti sama ya. Iya ya. Seperti itu. Ada berapa tenaga ahlinya di Lokapom sendiri? Kalau di Lokapom kita ini Bu masih sifatnya administratif. Nanti kalau ada kegiatan pengujian kita juga melakukan sampling Bu, sampling makanan, sampling kosmetik, sampling obat tradisional, obat itu kita uji juga. Kita sampling di sini Sorong Raya tapi ujinya di Manokwari. Nah
tahun ini, semoga tahun depan bisa selesai. Kita lagi membangun juga nih, nanti ada lab besar insya Allah di Sorong Raya di Papa Baladaya. Berarti bukan kemana-mana lab kalau sudah berdiri lab? Iya, kalau sudah mandiri kita udah ujinya di sini aja. Sudah sampai di mana tuh pembangunan labnya? Kita sebenarnya lagi proses bangun di daerah Aimas ya Bu ya. Di depan dinas kesehatan itu ada 2 hektar. Sekarang lagi pagar sih Bu. Tapi master plan apa sudah selesai. Sudah ini ya, sudah dalam tahap untuk lebih besar lagi ya. Betul. Lagi, oh ya, tadi menyinggung tentang kosmetik juga, sekarang kan marak sekali ya. Oh iya benar. Apalagi ibu-ibu nih ya. Ibu yang sekarang banyak pemutih ya. Iya benar. Nah itu kan harusnya semua disertai dengan ada ini ya, balai POM itu ya, BPOM-nya tentang itu ya, memenuhi syarat itu. Betul. Itu sejauh ini bagaimana Lokapom Sorong mengamati fenomena ini ya? Ya. Kosmetik ini unik Bu, jadi emang kebutuhan tidak hanya perempuan, tapi laki-laki kan juga pakai kosmetik ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sampo itu kan kosmetik, sabun tuh kosmetik, minyak wangi kosmetik. Itu harus terdaftar di Badan POM yang pertama. Dan yang kedua, untuk di Sorong ini, kalau di retail sih aman sih Bu, kita lihat ya. Kemarin ada pengawasan khusus kosmetik itu juga ada di beberapa bulan tuh ada. Kita sih melihatnya yang dijual online tuh memang masih ada yang kosmetik tanpa izin edar, kosmetik yang biasanya promonya itu racikan-racikan itu kulitnya yang agak gelap terus sebelahnya glowing gitu kan, yang suka-suka instan seperti itu. Nah, itu biasanya mengandung merkuri atau hidrokinon yang berlebihan. Nah, itu kita juga selain pengawasan yang online, offline, kita juga online juga Bu. Kita namanya laboratori cyber Bu. Kita bisa melihat penjual itu di mana lokasinya, di sini tinggal di mana. Nanti kita datengin loh Bu. Kita datengin itu biasa mbak-mbak atau ibu-ibu juga. Bu, mohon maaf nih Bu, ini kosmetiknya Ibu kayaknya belum terdaftar di BPOM. Nah itu, atau ini kosmetiknya TIE tanpa izin edar. Jadi pengusaha-pengusaha online hati-hati ada di online tuh kita awasin biar kita kasih tahu nggak apa-apa. Biar mereka jualannya yang bagus. Jangan yang tidak ada izin edar. Nanti kalau jualannya tidak ada izin edar pasti akan kita datangin. Gitu ya. Entah kapan tapi udah kita prioritas kan Bu. Yang banyak postingannya, yang gede jualannya itu kita utamakan karena pasti lebih laris dia. Kalau lebih laris kan berarti banyak masyarakat yang murah ketimbang yang berlabel-label itu kan. Benar. Alasannya gitu Bu. Pas kita datangi ke tempatnya ternyata kalau yang ini Pak harganya mahal, jadi orang kayak ini. Kalau yang ini emang cepet, karena cepet itu dia mengandung merkuri sama hidrokinon yang berlebihan. Nah itu efeknya berbahaya loh Bu. Kalau dalam jangka lama itu nanti kalau misalnya di muka biasanya kalau ada merkurinya itu ada ruam itu kayak kemerah-merahan gitu. Nanti kalau dia nggak pakai lagi makin kebiru-biruan. Kalau nggak pakai lagi malah jadi kayak ungu-ungu gelap gitu. Makanya maaf ya, mungkin Mas Ibu juga pernah lihat orang di jalan yang agak belang. Itu kan karena dia pakai hidrokinon merkurinya tinggi ya. Jadi memang itu berapa lama sih efek merkuri itu dari setelah kita pakai bisa berdampak ke wajah misalnya? Itu tergantung sensitivitas kulit ya. Tapi biasanya kalau orang pakai yang ada merkurinya itu lebih cepat tuh glowingnya. Tapi ketika dia menghentikan itu perihnya mulai kerasa. Nah perihnya kan mulai ada merah-merah, terus mulai ungu kehitaman seperti itu. Kalau nggak pakai anti hitam. Nah itu perawatannya malah jauh lebih mahal lagi. Gitu. Nah mungkin ini juga PR bagi Lokapom Sorong juga untuk mungkin sekali-sekali mengimbau ibu-ibu memberikan sosialisasi tentang bahaya merkuri. Iya. Kita sering sih Bu. Ya ini mumpung di podcast juga sekalian juga Bu ya. Jadi emang ibu-ibu harus membeli kosmetik itu yang berizin edar Badan POM itu yang pertama itu wajib. Kita juga sudah sosialisasi ke kampus-kampus yang masih mahasiswi. Terus juga kemarin kita join dengan ikatan yang perempuan-perempuan itu Bu ya. Pernah tuh ada juga tuh Bu ya. IWSS, Ikatan Wanita Sulawesi Selatan. Boleh nanti kalau ini kita bikin acara juga. Nah, memang harus disampaikan kepada ibu-ibu remaja terutama ya perempuan untuk pakai kosmetik yang sesuai dengan izin dari Badan POM. Dan kita juga ada fungsi penindakan Bu. Fungsi penindakan itu bagi yang bandel sekali, yang udah diperingati 1, 2, 3 tapi masih jualan karena untungnya banyak, itu kita pidanakan. Ada ancaman pidananya ya? Ada Bu, ada ancaman pidananya. Ya, di Undang-Undang Kesehatan itu pasal 198 itu tahun kemarin kita sudah pidanakan juga. Artinya melaporkan dari Lokapom gitu ya ke penegak hukum kemudian ditindaklanjuti secara hukum gitu ya? Iya,
Jadi di Lokapom kami punya beberapa penyidik yang memang penyidik, ya. khusus tangani obat dan makanan. Nanti kalau kita kurang disupport oleh Polres ya atau Korwas kita seperti itu. Jadi kemarin sudah ada yang dipidana juga. Ini sekarang kita juga lagi nanganin kasus ini. Penjualnya juga dalam tanda kutip tuh agak bandel ya. Udah kita datengin ke rumahnya. Kosmetik Bu. Iya, di Sorong. Di Sorong, di Kota Sorong dijual online. Jadi kita udah datengin, kita edukasi, iya. Terus pas kita lihat beberapa bulan posting lagi dengan kosmetik yang TE lagi tanpa izin edar lagi. Terus kita dateng lagi loh Bu, baiknya kita ya. 2 kali datengin. Oh iya Pak, mohon maaf ini. Tapi sambil kita sita ya yang ada ya. Nah, ternyata dia setelah 3 bulan 4 bulan masih kulaan lagi. Dari Memang yang beli banyak ya? Yang beli banyak ternyata. Terus akhirnya ya mau nggak mau yang ketiga kita udah nggak bisa ini lagi Bu. Diproses terus gitu. Ada upaya dari dia untuk misalnya urung rembuk damai seperti itu. Nggak ada. Ya, syukurnya BPOM itu Bu sudah kita kan ini ya WBK, wilayah bebas korupsi, BBPM, bersih melayani. Insya Allah itu kita pegang dengan inilah, dengan teguh. Tidak ada istilah kompromi ya. Tidak ada kompromi Bu, apalagi yang dirugikan masyarakat. Ya seperti itu kan harus kita komitmen dengan itu ya. Bahkan di pasar Lembu itu kan masih ada ya. Kami lihat 1-2 itu secara sembunyi-sembunyi masih ada Bu. Kalau yang didasarkan di pasar itu kosmetik bagus semua, ada izinnya. Tapi ketika nanti Ibu bilang cari dong itu natural 99. Diambil kan tuh dari lacinya apa dari tunggu ya Pak, nggak tahu dia ngambil dari mana, ada aja itu. Padahal tanpa label itu. Kosmetik tanpa izin edar dan itu berbahaya. Jadi ada yang KW, ada yang asli gitu. Mungkin yang tanpa izin edar Bu, tidak ada izin BPOM-nya. Tidak ada BPOM-nya. Gitu ya. Yang tadi yang kasus itu sudah sampai di mana ininya prosesnya? Apakah sudah jadi tersangka atau gimana? Sekarang sih SPDP Bu. Sudah SPDP. Jadi karena ini juga masih pada libur, nanti kita lanjutkan di awal tahun. Tapi yang sebelumnya sudah diproses juga di kilo 12 ya. Ada juga sebelumnya. Ada sebelumnya Bu. Jadi sudah 2 ya? Selama saya di Sorong 2 tahun 2, kan targetnya sebenarnya 1. Tapi kalau lebih banyak juga nggak apa-apa gitu. Dulu di Manowari targetnya 5. Jadi semenjak dalam proses penyidikan ini dia sudah nggak jual lagi? Udah nggak jual lagi Bu, nggak boleh. Lagi, ya? Nggak boleh. Gitu. Apakah setelah Lokapom turun, memang sebelumnya sudah ada yang melaporkan efeknya gitu sampai Lokapom turun? Kalau masyarakat yang melaporkan sih nggak ada sih Bu, nggak ada. Tapi pas kita melakukan edukasi dengan fungsi informasi komunikasi, Infocom itu kita sampaikan. Ini contoh orang yang pakai produk TIE tanpa izin edar mengandung merkuri. Mukanya seperti ini, itu ada videonya. Tapi sudah diuji sampel, dia punya produknya itu? Udah Bu, udah ada listnya. Udah ada listnya. Namanya public warning. Itu kosmetik apa aja yang masih berada di pasaran itu mengandung merkuri atau bahan berbahaya. Gitu itu ada listnya. Ada list. Dan nanti dilanjutkan itu hasil ujinya udah ada. Jadi tidak perlu diujikan lagi. Seperti itu. Betul ya. Seru Bu kalau kosmetik. Karena memang menguntungkan ya. Apalagi untuk pengusaha-pengusaha baru kan paling enak jualan kosmetik memang. Gitu. Jadi ya makanya harus hati-hati para pelaku usaha. Yang dijual harus yang berizin edar Badan POM kalau kosmetik. Mestinya juga ke masyarakat konsumen ya. Kalau masyarakat yang mau beli berarti nggak laku gitu kan, nggak jual lagi. Yang harus diedukasi juga ke masyarakat. Iya betul. Masyarakat juga cerdas ya Bu ya. Mestinya harus cerdas juga. Nah, yang jadi petani susah nggak sih ngurus yang tanda BPOM itu? Izin edar ya. Izin edarnya itu susah nggak? Iya, jadi Sorong ini kebetulan untuk pelaku usaha kosmetik belum banyak Bu. Yang paling banyak itu pelaku usaha pangan. Pelaku usaha pangan tuh paling banyak. Kita udah dampingin banyak sekali pelaku usaha pangan. Nah ngurusnya itu butuh waktu berapa lama? Kalau di BPOM karena sekali izin dari tuh 5 tahun dipakai Bu. Kita harus menjaga keamanan kalau di BPOM ya. Biasanya BPOM itu kan produk pangan yang resiko sedang sampai tinggi. Maaf kalau cuman keripik-keripik atau itu kan cukup PRT aja, langsung dapat izin. Atas saran Pak Presiden sekarang. Tapi kalau barang-barang yang risiko sedang sampai tinggi itu harus ada pengujiannya. Harus kita lihat prosesnya dari A sampai Z-nya sesuai dengan standar. Jangan sampai nanti diedarkan di pasaran tapi ternyata tidak layak konsumsi. Kita kemarin contohnya bakso gitu ya, bakso di frozen tuh izinnya dari kami Bu, nggak bisa di dinas. Nah, terus susu kedelai, terus juga abon ikan kemarin juga, abon ikan beberapa pelaku usaha itu dari kami. Gitu ya. Untuk keripik juga. Kalau keripik nanti
kalau jumlahnya udah besar Bu, dia udah skala usahanya gitu. Iya benar. Kalau udah tempatnya itu udah terpisah dari rumah, terus kemasannya udah bagus juga, terus potensinya di pasar sudah bagus, itu dari kami Bu. Nanti kita dampingi untuk berizin. Dan tidak lama dan tidak berbayar. Oh, tidak gratis ya. PNBP itu 500.000 untuk satu merek. Oh, gitu ya. Murah Bu. Ini yang saya juga bertanyakan, mungkin masyarakat juga artinya bahwa gini, kenapa nggak satu pintu aja ngeluarin kayak izin edar atau izin produksi, ada dinas kesehatan, ada dari Balai POM gitu ya. Apakah memang sudah dari sananya, dari pusat seperti itu? Nanti sih ini sih Bu, mimpinya seperti itu ya. Saya udah sampaikan juga ke Kota Sorong, kalau bisa ada MPP. MPP itu Mall Pelayanan Publik. Jadi nanti ketika kita masuk di MPP itu, entah bentuknya ruangan atau kantor khusus, itu semua izin di situ. Jadi sekali masuk pelaku usaha keluar udah dapat izin. Satu pintu begitu Bu. Kita udah sampaikan, usulkan, karena di beberapa kota lain itu sudah melakukan seperti itu. Harapannya sih nanti kebijakan masing-masing daerah. Kebijakan daerah Bu, dan memang dari Pemdanya yang ini kan, yang menginisiasi. Kalau kami kan nanti dari salah satu bagian aja di situ. Nanti ada perindustrian, ada dinas kesehatan, perdagangan, PTSP terutama. Nanti dari situ Bu. Jadi semuanya satu izin ya. Satu izin. Itu juga kan memudahkan masyarakat ya Pak. Iya benar. Mana nggak ke kesehatan, nggak ke industri dan sebagainya. Itu. Iya benar. Nah selama melakukan pengawasan ada nggak pengalaman menarik selama 2 tahun Pak? Iya. Mungkin bisa berbagi sedikit cerita. Kira-kira. Ya kami sih bersyukur ya di Sorong ini 2 tahun terakhir ini sangat perkembangan UMKM itu cepat Bu. Oh iya. Jadi saya lihat yang ngurus izin di dinas kesehatan, baik di kota atau kabupaten lainnya, itu makin banyak. Ini tantangan bagi Pemda, bagi kami juga untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat itu ya. Kadang ada juga yang izinnya di dinas kesehatan tapi mereka bingung tanya ke kita. Akhirnya karena kita sudah punya jejaring, tinggal kita telepon gitu, Bu, izin Pak, Bu, ini sudah ada produk saat itu Bu di Aimas itu teri kering tapi dikemas bagus itu di Aimas. Ini dinas kesehatan aja Bu, nggak usah ke kami, nanti takutnya Ibu kerepotan, ada 68 syarat gitu. Kalau dinas kesehatan langsung keluar. Akhirnya 68 syarat? Iya, kalau di BPOM gitu Bu. Karena kan harus menjamin ini semua, ada uji labnya juga. Gitu. Kalau yang kering-kering gitu kan resikonya kan rendah, jadi kan nggak perlu lah ini nanti. Nah itu mungkin yang membuat salah satu faktor yang membuat masyarakat akhirnya malas mengurus izin dari Balai, karena seperti tadi sebutkan ada 68 syarat yang harus dipenuhi, apa aja itu? Iya, terutama sih syarat sanitasi higienis sih Bu. Yang penting tempat produksinya itu udah bersih, ya terjamin ininya alurnya udah sesuai, itu dapat izin dari kami Bu. Makanya produk yang di kami itu lebih ke resiko sedang sama resiko tinggi. Ya kalau cuma digoreng-goreng kering, dinas aja biar cepat. Tapi kalau bakso itu kan digiling, terus di vakum, dimasukkan di plastik, terus disimpan di frozen. Itu kan kalau nggak hati-hati kontaminasinya gede. Ya, kayak sarden nih, PT Kening, itu kan dari kami izinnya. Karena kita harus uji kalengnya, uji bahan-bahan tambahannya di ikannya. Nah itu kita uji Bu, uji yang sebelum diproduksi sama yang dijual juga. Ya kita emang yang tanda kutip yang butuh pengawasan ketat. Iya, tapi kalau keripik yang tadi yang sudah besar, terus pengen expand keluar, itu boleh juga, kita dampingi juga. Iya betul. Tapi sejauh ini bagaimana sih dari para produsen sendiri, mereka cukup kooperatif nggak dengan penyelidikan dari Balai POM, Lokapom? Ya kalau pelaku usaha atau ini stakeholder itu biasanya kooperatif sih Bu. Kalau kita mendampingi UMKM itu cenderungnya yang permasalahan kami kadang UMKM-nya yang di tengah jalan ini menyerah ya. Ada yang bilang maaf Pak belum dapat, ini belum bisa merombak ini. Kan layout kan ada standar ya Bu ya. Kalau nggak terpenuhi kan orang pusat kan sering datang juga mengecek yang dapat izin BPOM yang mana. Oh di sana, ayo kita lihat. Loh kok begini dikasih izin lah, kan ada yang begitu juga. Tapi kita bisa sampaikan ini karena masyarakat, terus kita mendukung UMKM lagi mulai tertatih untuk jalan, kita support saja sambil jalan, kita perbaiki juga. Kita masih kemudian kita berikan juga sih Bu. Yang penting pelaku usahanya ada semangat dan memang niat untuk mengurus izinnya gitu. Tapi yang pasti biayanya nggak tinggi ya? Biaya di kami nggak bayar Bu. Nggak bayar ya? PNBP juga. Yang penting memenuhi persyaratan itu aja ya? Bahkan sekarang banyak
dinas lain atau CSR atau BUMN yang concern ke UMKM pada mendukung. Dari kemarin kayak di Migas, kayak Bank Indonesia, itu juga Mandiri, itu juga ada saling support. Kalau kami support izin edar, mereka support kemasan, ada yang support alat, gitu-gitu. Jadi saling ini juga. Jadi jangan dikatakan ini Lokakom ini menghambat pertumbuhan UMKM ya. Enggak, Bu, kita mensupport itu. Tetap saling mensupport ya. Iya. Nah, untuk menginjak sedikit lagi kita memasuki tahun 2023 ya. Iya, siap. Targetnya apa nih dari Lokakom Sorong sendiri? Kan mungkin sudah ada program-program yang sudah direncanakan tahun depan. Baik, Bu Ros. Jadi kalau di tahun 2023 ini kita concern ke UMKM tetap. Ya, kami kemarin launching tuh inovasi namanya Prisepace. Itu pendampingan prima, sertifikasi pangan olahan cepat dan efisien. Yang harusnya segini jadi segini. Itu banyak sekali yang sudah termudahkan oleh program itu. Terus yang kedua, ke depan kita akan perluas ya, tidak hanya kota kabupaten. Kemarin kita sudah jajaki Tambro sama Sorsel, ternyata juga masih minim UMKM-nya. Makanya kita dukung Pak Sekda sama Pak Bupatinya untuk kita munculkan nih produk-produk dari Tambro juga, walaupun jauh di sana tapi tetap harus ada produk UMKM-nya. Terus kita akan gencar di sosialisasi terkait dengan obat makanan yang aman. Jangan sampai kasus-kasus kosmetik tuh masih ada lagi. Ya, para penjual, para reseller harus hati-hati, produknya harus berizin edar Badan POM. Entah itu kosmetik, makanan, atau tradisional, izin edarnya Badan POM nomor 1. Kalau enggak, nanti kota kami kalau mau konsultasi atau apa, kita terbuka ya, Bu ya. Kantornya di AIMAS ya? Kantor di AIMAS, bisa telepon aja boleh. Ke nomor saya, nomor layanan juga boleh. Nomornya berapa, Pak Rianto? Nanti bisa aja. Siap, silakan. Oke. Ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya tadi penekanan lebih khusus untuk misalnya di produk kecantikan kosmetik khususnya ya ibu-ibu banyak nih. Iya, baik. Jadi kalau ibu-ibu ya, remaja, putri ya, perempuan juga di sini kalau pakai kosmetik yang berizin edar Badan POM. Terus yang kedua, kalau pas belanja atau membeli baik online maupun offline, itu jangan lupa ceklik, Bu. Ada ceklik namanya. Ceklik itu seperti apa, Pak? Ceklik tuh cek kemasannya, ya, cek labelnya, cek izin edar, dan cek kedaluarsanya. Iya, itu yang harus diperhatikan. Dan kalau beli produk obat, terutama ya, tadi masalah sirup-sirup tadi itu, beli produk obat itu di sarana yang resmi. Jangan beli obat di warung atau di toko, beli obat itu di apotek. Ya, toko obat ini juga pesennya IAI nih. Toko obat, apotek yang sarana ilegal, dan sampaikan ke petugas di sana, apoteker atau asistennya, obat ini cocok nggak untuk saya gitu. Ini benar nggak kalau resep ini seperti ini, itu seperti itu, Bu. Gitu. Kalau untuk pangan ya, pelaku usaha pangan juga harus memperhatikan produk pangannya yang dijual. Ibu, biasa nih pertanyaan para masyarakat atau dinas itu, kalau ED-nya ini sekarang tanggal berapa? 29 ya? 29. Tanggal 1 Januari boleh nggak sekarang dibeli? Tanggal 1 Januari? Hari Minggu udah ide. Ini sekarang dijual, itu mau beli nggak? Beli ya? Iya beli ya. Jadi ini masalah biasa yang dulu kan kami pas awal-awal di bertugas kan ada dinas atau ini masih 2 minggu udah ditarikin. Ya kita kan harus mendukung pelaku usaha juga. Mereka kan juga modal dan macam-macam kan untuk perputaran. Tapi kok ditarikin masih 2 minggu, itu nggak boleh. Mematikan itu ya? Mematikan pelaku usaha. Kita kan juga selain menjaga masyarakat, kita juga mendukung pelaku usaha juga kan, Bu. Untuk jualannya bisa laris juga dan tetap jalan. Jadi kalau produk itu misalnya makanan A, ED-nya, expirednya 1 Januari, sekarang masih boleh dikonsumsi, masih boleh dibeli, ya, bahkan tanggal 31 pun masih boleh. Tapi cek dulu, apakah kemasannya masih bagus. Kalau mie itu apakah bumbunya itu udah menggumpal keras atau enggak? Ternyata sebelum ED sudah menggumpal ada juga, itu nggak boleh juga. Terus kalau kaleng, penyok itu boleh nggak boleh? Ya. Kalau misalnya lewat, misalnya 1 Januari, expirednya 1 Januari, lewat 5 hari.
Masih boleh nggak? Nggak boleh. Saran kami sih enggak Bu, enggak disarankan. Nggak disarankan. Karena perusahaan itu menentukan tanggal 1 Januari itu dengan pertimbangan cukup banyak, dengan trial error yang cukup ketat, sehingga kenapa tanggal 1 itu tanggal terakhir tanggal sebelum itu tanggal terakhir dikonsumsi. Jadi kalau tanggal 31-nya boleh, tanggal 1 harapannya nggak boleh. Ya, atasnya sudah nggak boleh. Ya. Walaupun secara ini masih bagus, iya. Makanya itu sebenarnya ada spare Bu waktunya berapa minggu gitu, sebenarnya masih bisa, tapi kita nggak sarankan. Takutnya memang ada kerusakan di perjalanan atau penyimpanan ya. Kan kita di Papua kan lewat kontainer, terus di toko ternyata kacanya kena matahari terus, itu kan juga merusak kualitas pangan. Seperti itu. Iya Bu, seru dah. Oke Pak Rianto, mungkin cukup ya perbincangan kami. Tapi saya minta satu kata dalam memberantas produk-produk ilegal dari Pak Rianto. Satu kata ya Bu? Satu kata apa? Enggak, atau apa? Iya. Ya itu sih, satu kata ya Bu ya? Ya kita sih semangat ya. Semangat ya, betul. Tetap semangat ya. Kita kerja di Papua, di Sorong, Raya, di Papua Badan Daya. Saya juga sebagai pendatang, terus kita harus semangat lah. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada juga Bu. Kita walaupun di timur, kita tuh tidak boleh kalah dengan yang di tengah maupun yang di barat. Itu kita tunjukkan juga Bu. Walaupun kami kantornya di sini, kita di pusat juga tetap harus nomor 1. Emang ada kelas-kelasnya selama ini artinya? Nggak ada Bu. Kan kadang kan kalau dari Papua nggak jauh atau apa. Hanya karena geografi saja. Iya. Kualitas. Tapi untuk kualitas kinerja kita nggak kalah, tetap sama. Bahkan lebih bagus juga. Iya. Betul. Mungkin itu saja ya Pak Rianto, perbincangan kita pada siang ini. Baik sahabat Radar Sorong Podcast, sangat menarik siang ini kita memperbincangkan tentang banyak hal, dan yang menarik adalah tentang kosmetik tadi itu. Ibu-ibu remaja putri harus lebih hati-hati ya memilih produk, jangan sampai yang ilegal yang tidak ada izin BPOM-nya. Baik, mungkin itu saja saya akhiri perbincangan kami pada siang hari ini dengan ucapan terima kasih kepada Pak Rianto. Sama-sama Bu. Semoga ini memberikan manfaat untuk masyarakat Sorong Raya. Baik, selamat siang. Selamat siang, terima kasih.